Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial programming dasar bagi game programmer bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita pengen membahas tentang yang namanya konsep polymorphism, khususnya di JavaScript. Jadi teman-teman di dalam yang object oriented programming kita punya sebuah konsep yang namanya polymorphism. Polymorphisme begitu ya. Polymorphisme ini artinya banyak bentuk. Jadi sebuah objek itu bisa diperlakukan sebagai sesuatu dan sesuatu yang lainnya. Gitu mungkin gambaran singkatnya gitu ya. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan ada disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa di GDScript ini, penggunaan polymorphism mungkin akan sedikit berbeda dengan kalau misalkan teman-teman mengimplementasinya pada bahasa yang benar-benar strict object-oriented programming-nya gitu. Jadi nanti akan ada perbedaan-perbedaan sedikit yang nanti akan saya highlight ketika kita menjelaskan. Jadi beberapa fungsi polymorphism di dalam GDScript bisa digantikan nanti menggunakan cara lain begitu di dalam GDScript-nya. Oke, mari kita bahas tuh. Nah, kalau teman-teman ingat, kita punya kemarin di video sebelumnya kita punya 3 buah kelas, yaitu kelas karakter, kelas musuh, dan kelas pemain. Dan kalau kita pengen bikin si objeknya, kita akan bilang A sama dengan C titik new, B sama dengan M titik new, dan C sama dengan P titik new. Ini berarti kita akan punya 3 buah objek. Saya akan gambarkan sebagai sebuah lingkaran. Objek yang namanya A, objek yang namanya B, dan objek yang namanya C. Jadi kita punya 3 buah objek. A itu adalah sebuah karakter, B itu adalah sebuah musuh, dan C itu adalah sebuah pemain. Saya akan gambar teman-teman, A itu dikasih sebuah garis begini. Saya akan bilang bahwa ini adalah objek sebuah karakter. Objek karakter itu ada yang punya garis-garis seperti ini gitu ya. Nah, ketika kita bilang bahwa B sama dengan M titik new, ya, maka karena M itu adalah turunan daripada C, maka sebenarnya di dalam objek B ini kita punya sebagian dari objek B itu yang sebenarnya adalah kelas karakter. Ya kan, karena kita punya M itu turunan dari karakter, maka semua yang dimiliki karakter itu akan diturunkan ke M ya. Kita ingat ya di video sebelumnya ya, bahwa properti-properti yang ada di kelas karakter, metode-metode yang ada di kelas karakter akan ada di kelas musuh juga. Terus saya gambarnya begini aja biar jelas ya. Nah, jadi kita punya objek karakter yang dibungkus lagi dengan objek musuh. Saya tambahkan dengan plus begini. Begitu juga dengan di objek pemain juga sebenarnya di dalamnya, di dalam si objek pemain itu ada objek karakter. Hanya saja di luarnya ada objek pemain tambahan ya. Jadi kan pemain boleh nambah dong, boleh nambah variabel lain, boleh nambah properti, boleh nambah metode lain di dalam objek pemainnya. Tapi di dalam daripada si objek pemain itu pasti punya objek karakter. Nah, ini kalau misalkan pemain ini nanti misalkan ada turunannya lagi, misalkan jadi sebuah objek lain namanya apa ya, Z gitu ya. Kalau kita bikin sebuah objek Z, ya, maka objek Z ini adalah nantinya adalah dia punya objek pemain dan di dalamnya dia akan punya objek karakter. Gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman yang kebayangnya ya. Oke. Nah, efeknya apa teman-teman? Efeknya berarti kalau saya punya sebuah objek yang tipenya Z kayak tadi ya. Kita ingat tadi kalau kita gambarkan tadi C turunannya ke M turunan ke P, turunan ke Z begitu ya. Maka si Z ini teman-teman akan punya semua properti yang dimiliki C, semua properti yang dimiliki P, dan semua properti yang dimiliki dianya sendiri begitu kan ya. Artinya si objek ini tuh bisa dianggap sebagai karakter, bisa dianggap sebagai pemain, dan bisa dianggap sebagai Z, apapun Z itu. Nah, yuk kita coba lihat efeknya apa di dalam codingan biar kerasa gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita punya teman-teman di dalam GDScript kita punya kelas karakter, kelas musuh, dan kelas pemain. Kita punya 3 buah kelas ini, dan di GDScript ini kita bikin sebuah objek pemain dan kita bikin sebuah objek musuh ya. Misalkan di sini saya punya sebuah variabel baru lagi, misalkan variabel D, misalkan D. Kemudian si variabel D ini saya tidak tahu apakah D ini pemain atau musuh, dan saya pengen mengetahui bahwa D itu pemain atau musuh. Bisa gimana caranya? Saya bisa menggunakan sebuah keyword teman-teman, yaitu sebuah keywordnya namanya adalah is. Jadi kalau saya pasang di sini if D is sesuatu, misalkan musuh di sini, maka kita akan misalkan reach.text di plus sama dengan misalkan di sini ada D adalah musuh. Gitu ya. Nah, di sini kita akan coba. Tapi karena variabel D ini belum ada, saya masukin, dia hapus dulu ya ini ya. Saya komentar dulu teman-teman.
Kita akan komentar dulu. Ini karena variabel D-nya belum ada, nanti kalau kita jalankan ini bakal error gitu teman-teman. Jadi kita akan bikin dulu, misalkan ini adalah sebuah musuh, titik new, seperti ini. Berarti variabel D itu adalah musuh titik new. Saya pindahkan ke atas saja teman-teman ya. Oke. Variabel D adalah musuh titik new. If D is musuh, maka reach text edit ditambahkan dengan sebuah teks bahwa D adalah musuh. Kita coba ya. D adalah musuh. Oke, berarti di sini teman-teman, kita bisa mengetahui bahwa D itu adalah musuh. Kalau kita ganti, dia bukan musuh, tapi pemain. Kita akan coba jalankan. Maka di sini tidak keluar apa-apa, teman-teman. Karena si D ini pemain, bukan objek musuh. Nah, tapi teman-teman, kalau kita ganti si is-nya ini bukan musuh, tapi karakter. Kan teman-teman tahu ya, di sini D itu adalah pemain, bukan karakter ya. Tapi kalau kita cek if D is karakter di sini, nah kita bisa lihat, si tulisan D itu adalah musuhnya keluar ya, harusnya karakter sih ya teman-teman. Nah, kenapa keluar teman-teman? Karena di sini si D itu adalah objek pemain. Kalau kita ingat tadi gambarnya, objek pemain itu, kalau kita ingat, ya objek pemain itu si D ya tadi D itu punya di dalamnya ada objek karakter. Jadi kalau kita cek D is karakter, maka sudah pasti D itu pasti karakter karena dia ngeceknya ke sini. D itu punya bagian di dalamnya yang adalah karakter. Jadi di sini ketika dicek D is karakter, maka dia akan true. Karena dia itu karakter. Tapi kalau kita ganti dia jadi D itu misalkan musuh, maka ini nggak bisa. Karena musuh itu berbeda. Musuh itu adalah suatu objek lagi yang lain, begitu ya teman-teman ya. Nah ini contoh dari sebuah polymorphism sebenarnya teman-teman. Bahwa di sini saya memperlakukan D itu bisa sebagai pemain, tapi saya juga bisa memperlakukan D itu sebagai karakter. Dan saya juga bisa memperlakukan D juga sebagai kelas apapun yang ada di atasnya. Jadi kalau kita lihat teman-teman di karakter, dia extend not 2D. Maka sebenarnya di sini, kalau kita cek di description ini, kalau kita ganti jadi not 2D, kita jalankan, dia akan berjalan aja. Karena, ya seperti tadi, kalau kita lihat di sini, berarti di dalam si objek karakter ini juga dia ada sebagian lagi yang sebenarnya adalah objek not 2D. Gitu ya. Jadi, sepanjang turunannya, teman-teman bisa panggil. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah objek yang turunannya panjang gitu, misalkan ada atu, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi gitu ya, kita punya. Si objek tersebut itu bisa kita panggil, kita iskan dengan setiap leluhurnya, teman-teman. Jadi kalau di sini si karakter itu adalah turunan dari Note 2D, dia bisa di-is Note 2D. Karakter pemain adalah turunan dari karakter, maka bisa di-is juga dengan karakter. Dan karena dia pemain, ya pasti bisa di-is sebagai pemain, begitu ya teman-teman. Dan paling atasnya teman-teman, dari segala sesuatu di dalam Godot, di dalam GDScript, itu adalah sebuah objek yang namanya, paling atasnya pasti adalah sebuah objek namanya objek. Ini adalah kelas yang paling primitif, yang paling atas, itu adalah objek, teman-teman. Ini sama untuk semua bahasa yang object-oriented programming, setahu saya sih, kayak Java gitu ya, C#, yang paling atasnya itu memang sebuah kelas yang namanya objek. Selain daripada ini, gunanya buat apa? Nah, ini kan berarti gunanya adalah kita bisa mengetahui si objek ini adalah tipenya apa gitu ya. Dan kalau misalkan kita sudah bisa mengetahui bahwa objek ini tipenya apa, kita bisa memperlakukan objek itu seakan-akan dia itu adalah jenisnya. Jadi misalkan Node 2D, berarti kita bisa panggil metode dari Node 2D. Kalau misalkan dia itu pemain, berarti kita bisa panggil node dari pemain, dan seterusnya begitu teman-teman ya. Nah, penggunaannya sebenarnya di mana lagi sih untuk si polymorphism ini? Nah, sebenarnya kalau di bahasa-bahasa lain, teman-teman, kita punya yang namanya polymorphic array. Polymorphic array itu adalah sebuah array yang isinya itu bisa dimasukin berbagai jenis objek. Jadi misalkan kita punya variabel ya, kita punya variabel array saya gitu ya. Kalau di Godot kita punya seperti ini ya. Ini adalah array yang sebenarnya bisa masuk apapun di dalam Godot. Kita punya array-nya tipenya dinamis, teman-teman. Jadi bisa masuk apapun. Tapi kalau di bahasa lain, kayak misalkan di C# atau bahasa di Java gitu, ketika kita bikin array, kita bikin array-nya itu adalah array bertipe. Misalkan kita tipenya integer. Misalkan integer saya. Gitu. Ini adalah kalau misalkan kita pakai Java, teman-teman. Tulisannya kayak begini, ini kalau Java-nya. Nah, kalau misalkan seperti ini, teman-teman, maka si array yang tipenya yang hard typing seperti ini, kayak di Java atau di C# atau di bahasa-bahasa yang punya static typing, teman-teman, si array-nya ini hanya bisa mengisi satu jenis benda saja. Jadi kalau misalkan ini diganti integernya dengan misalkan
pemain. Ya, ini adalah array pemain gitu ya. Kalau di dalam bahasa-bahasa lain, maka si array ini tuh hanya bisa dimasukin oleh objek pemain. Nah, tapi dengan menggunakan polymorphism, kalau kita pengen bisa menyimpan sebuah array yang bisa masuk pemain dan musuh, kita tinggal ganti array-nya jangan pemain, tapi array-nya adalah karakter. Kalau array-nya dari karakter, maka nanti array-nya itu bisa diisi dengan pemain dan juga bisa diisi dengan musuh. Cuman kalau di dalam Godot, teman-teman, kita nggak perlu berbuat seperti itu, karena di dalam Godot ini array-nya dinamis, teman-teman. Kalau array dinamis, maka kalau saya punya P dan M seperti ini, saya nggak perlu bikin tipe, saya langsung aja array saya, titik, atau misalkan append gitu ya, append si P, kita bisa panjang lagi, array saya, append si N. Jadi langsung aja kalau di dalam GDScript, teman-teman, karena di sini array-nya dinamis. Ada nggak static array di dalam GDScript? Ada, teman-teman, tapi static array-nya terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen static array di dalam GDScript, kita bisa lihat ini ada beberapa, yaitu kalau kita carinya pool depannya, kemudian nah ini pool byte, pool color, pool int, pool real, pool string, pool vector 2, pool vector 3. Ini adalah static typing array yang udah tersedia di dalam Godot. Selain daripada itu, teman-teman, array-nya dinamis. Tapi saya perlu jelaskan begitu, teman-teman, supaya teman-teman tahu secara general polymorphism itu seperti apa, baik di sini, baik di tempat-tempat lain. Gitu. Selain daripada itu juga, si polymorphism itu kepakainya kalau misalkan kita punya sebuah argumen dari sebuah function. Misalkan kita punya sebuah fungsi baru, ini saya bikin di GDScript, teman-teman. Di GDScript 101 saya bikin sebuah function baru. Misalkan function serang ini akan menerima target. Targetnya ini saya print aja, print target gitu. Kalau saya bikin fungsi seperti ini, target ini bisa menerima apapun, teman-teman. Bisa menerima musuh, bisa menerima pemain, bisa menerima integer, string, apapun bisa kita masukin ke dalam fungsi serang. Contohnya misalkan kita masukin di sini serang, kemudian saya masukin saya. Ini bisa kita panggil, kita juga bisa panggil serang 25. Itu juga bisa, teman-teman. Karena di sini kita tidak menentukan bahwa target ini tipenya apa. Tapi kalau misalkan kita tentukan target ini sebagai misalkan musuh, ini kelas musuh ya. Kita akan lihat di sini, ini akan error. Karena saya masukinnya bukan kelas musuh. Ini bukan string, jadi error. Dia juga bukan integer, jadi kalau kita jalanin juga error. Gitu ya. Tapi kalau kita pengen masukin, kita harus masukinnya adalah si M. Gitu ya. Kalau M nggak apa-apa ya. Error, nggak error. Tapi kalau kita masukin P, teman-teman, kita akan coba. Di sini kelihatannya nggak masalah. Kelihatannya nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau kita jalanin, nah, di sini keluarnya null, teman-teman. Tidak masuk, teman-teman. Kalau kita masukin M di sini, coba. Hasilnya adalah di sini not 2D, teman-teman. Karena di sini kita sudah memanggil sebelumnya di karakter ini extendnya not 2D gitu ya, teman-teman. Kalau kita pengen keluarnya si karakter, maka sebenarnya kita harus mengoverride sebuah function namanya toString. ToString ini bisa kita return sebagai karakter. Nah, ini kalau kita pengen supaya kalau dia di print keluar karakter, kita pengen pakai ini. Kalau misalkan musuh atau pemain, kita kasih toString juga, function toString. Dan ini saya mengoverride, teman-teman, fungsi yang sudah ada di dalam GDScript. Ya, dari sini kita akan panggil pemain, kita punya function, juga toString. Dan pemain. Nah, kalau sekarang saya udah punya semuanya ada toString ya, kalau kita jalanin, teman-teman, kita akan lihat hasilnya kembaliannya adalah dia musuh tipenya. Tapi kalau misalkan tadi saya balikin, kita serangnya adalah si pemain, terus si pack. Maka kalau kita jalankan, teman-teman, kita akan dapatkan di sini null. Karena si P ini, walaupun sama-sama objek, teman-teman, tapi P ini tipenya adalah pemain, tidak bisa masuk ke dalam si fungsi serang yang menerimanya musuh. Tapi kalau sekarang saya ganti ini jadi karakter, teman. Karakter, maka kalau saya bikin jadi karakter, kita akan lihat kalau saya jalanin sekarang, si fungsi pemain akan masuk, karena pemain itu adalah tipenya karakter juga. Jadi pemain adalah karakter juga, musuh juga adalah karakter juga. Jadi kalau saya panggil serang PM juga di sini, kita akan dapatkan di sini, pemain dan musuh masuk ke dalam fungsi serang, di dalam parameter daripada si fungsi serang ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kegunaan lain dari si
polymorphism ini supaya kita bisa meyakinkan bahwa si parameter kita ini pasti adalah kelasnya karakter atau objek dari kelas karakter atau kelas yang inherit atau extend dari karakter. Jadi tipenya pemain, mau tipenya musuh, pokoknya asal dia extend dari karakter, dia akan masuk. Ini contoh penggunaan lain daripada si polymorphism ini. Nah, oke. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang polymorphism di GDScript dan juga secara general ya, bisa mungkin harapannya pakai juga di bahasa lain gitu ya teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas semua dukungan dan perhatiannya.